Al-Fatihah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kemarin sampai mana terakhir? Itu syarat mengadili jam yang tadi karena kesunatan adzan. Oke, sunanul adzani. Bismillahirrahmanirrahim. Sunanul adzani, kesunatan adzan. Nomor 1, at-tartilu, adzannya dibaca tartil. Ayyata'anna fihi, yaitu adzannya dengan are-are utawa ndak kesusu, pelan-pelan. Bi ayyajma baina kulli takbirataini fi nafasin wahidin, yaitu dengan cara mengumpulkan semisal 2 kali takbir dalam 1 nafas. Jadi membaca takbirnya dalam 2 takbir itu dalam 1 nafas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak semisal Allahu Akbar, bahkan Allahu Akbar, tidak semisal seperti itu. Wal baqi kullu kalimatin fi nafasin wahidin. Adapun sisanya selain takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, selain itu yaitu asyhadu la ilaha illallah dan seterusnya, itu masing-masing dalam 1 kalimat 1 kali nafas. Itu kesunatan. Andaikan kalian tanafus sambil nafas di tengah-tengah juga tidak apa-apa, karena bentuk tartil di sini adalah apa, hukumnya sunnah. Nomor 2, raf'us sauti likay yakuna ablagha fil i'lami. Yang nomor 2 yaitu mengangkat suara atau mengeraskan suara. Ini murid baru ini kok ayo berdipakani ya Pak Agus akhirnya budal. Jong yang guyu kamu cek ojo. Pi bareng lho sik melu ngaji bareng lha apa. Aku ngomong kok ora tau ketok. Saiki kok malah sondok iku ngono Pak. Kok malah kaosan bareng lha apa. Perbes piye? Kok ngono. Kok malah nak biyen wis sopan santun rasa kok saiki malah ngono nambah nemen. Sajeng duwe anak aneh wedok iku mau terus sondok malah ngono, meleleng malah. Yang nomor 2 yaitu mengeraskan suara agar li'ayyakuna ablagha fil i'lami, agar suara tersebut lebih sampai dalam hal pemberitahuannya, agar pemberitahuannya dari niat daripada azan itu kan niatnya untuk pemberitahuan. Jadi pemberitahuannya lebih sampai, artinya lebih mengena. Nek sampean azane alon-alon ora gak dipolno wis setengah ae suarane kan ya nanti sampainya juga tidak begitu maksimal. Yang nomor 3, taskinur ra au fathuha fit takbiratil ula. Lah ini repot ini. Sampean keliru kabeh ning ngene iki. Nomor 3 yaitu taskinur ra au fathuha fit takbiratil ula, membaca sukun ra atau mensukun ra. Ra apa? Ra yang ditakbir pertama. Kan takbirnya ada 2, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar pertama ini ra-nya disukun. Jadi bacanya Allahu Akbar terus Allahu Akbar. 1 mensukun ra. Yang nomor 2 apa? Au fathuha, atau membaca fathah ra. Jadi baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal tulisannya Allahu Akbaru, Allahu Akbaru, tapi bacanya Allahu Akbar
Allahu Akbar atau Allahu Akbaro Allahu Akbar. Wa taskinuha fit takbirati tsaniyah, dan mensukun ra di takbir yang kedua. Kalau yang takbir kedua murni ra-nya disukun. Takbirnya kan ada dua, Allahu Akbar kan gitu. Nah, Allahu Akbar yang pertama ini ada dua bacaan, kamu bisa mensukun, bisa fathah. Sing takbir kedua sukun kabeh. Jadi Allahu Akbar satu, atau Allahu Akbar kan gitu. Tidak Allahu Akbaru tidak gitu. Tapi ya enggak detail seperti ini, enggak penting bagi kalian memang, karena itu ya sama enggak usah detail seperti ini karena memang sama enggak tahu adzan. Jadi ya komato. Jadi rasa detail ya wes adzan ra tahu. Nomor 4, at-taswibu fi adzanil fajri. At-taswibu fi adzanil fajri nomor 4 yaitu membaca taswib di adzan subuh. Taswib itu apa? Bahwa ayyakula as-salatu khairum minan naum, yaitu seorang muadzin mengucapkan as-salatu khairum minan naum, itu bacaan taswib namanya. Kamu kalau jadi guru agama, engko ning pertanyaan kelas 4 atau kelas 3 SD biasanya ada, apakah bacaan taswib itu? Ngono. Jawabannya taswib yang seperti apa? As-salatu khairum minan naum. Ini adalah sunnahnya ya, membaca as-salatu khairum minan naum berapa marrataini bainal hayalataini ba'dal hayalataini, yaitu membaca taswib 2 kali, as-salatu khairum minan naum 2 kali setelah hayalatain, setelah membaca hayya ala 2 kali, yaitu hayya ala shalah sama hayya alal falah. Setelah itu as-salatu khairum minan naum, jadi salat itu lebih baik daripada tidur. Maksudnya bagaimana? Anna ladzatas shalah indal asyikina afdalu min ladzatin naumi, bahwa kelezatan daripada salat, nikmatnya salat bagi orang-orang yang rindu, rindu kepada siapa? Rindu kepada Tuhannya, itu lebih utama daripada lezatnya di tidur. Wa yusannu, ya sifatnya ini apa Pak Faris? Wa yusannu dzalika fil adzanaini ail awali wa tsani, disunatkan membaca taswib ini 2 kali di adzan 2. Adzan 2 tadi kan gitu. Kemarin kan sudah dibacakan, disebutkan bahwa azan sholat subuh itu sebanyak berapa? 2 kali, sebelum masuk waktu dan sesudah masuk waktu subuh. Lah kedua-duanya ini tetap disunahkan baca as-sholatu khairum minan naum. Kalau kalian azan subuh jam 2 atau jam 12 atau setengah 1 atau jam 3 atau setengah 4, azan subuh yang seperti itu sampean kasih as-sholatu khairum minan naum. Kok habis apa? Habis masuk waktunya, setelah masuk waktunya subuh tetap seperti konvensional adzan-adzannya sampai itu pakai as-sholatu khairum minan naum. Jadi azan subuh kan ada 2 kali, sebelum masuk waktunya, setelah masuk waktunya. Dan juga mestinya ditambah 1 kali, harusnya 3, yaitu setelah habis waktunya. Itu kan tetap disunahkan azan. Contoh sampean kerinan tangi-tangi jam 10 awan, kan sholat subuh qadha. Itu kan tetap ada kesunatan yang namanya azan. Nah, azannya tetap sama kasih as-sholatu khairum minan naum. Teman di sini enggak ada, tak tambahi dewi. Tak tambahi dewi. Memang kenyataannya seperti itu. Bahwa meskipun sholatnya adalah sholat apa? Qadha, tetap disunahkan untuk azan. Lah berhubung qadha subuh jam 11 awan, ya tetap pakai as-sholatu khairum minan naum. Wa yakunu at-tafriqu bainahuma bi ibdal muadzini. Adapun agar orang-orang itu tidak bingung apakah azan subuh ini adalah subuh yang sudah masuk waktunya atau subuh yang belum masuk waktunya. Apakah ini subuhnya subuh sahur, azan subuh adalah azan subuhnya sahur, atau
azan subuh adalah azan subuhnya sholat subuh. Nah, ini cara membedakannya yaitu dengan cara mengganti muadzin. Jadi biar apa? Biar orang-orang yang di rumah itu iso ngeri, oh iki azan sahur, oh iki wis azan subuh. Maka agar supaya dibedakan yang tukang azannya. Ini adalah kebijakan daripada takmir. Jadi takmirnya kasih ketetapan bahwa dipasang di papan pengumuman subuh azan pertama diazani oleh si A, subuh azan kedua diazani oleh siapa? Si B. Ya, gitu. Jadi harus orang yang beda. Biar apa? Kesuanaannya orangnya berbeda. Biar orang yang mendengarkan itu bisa membedakan. Lenger-lenger turu. Oh, iki azane iku berarti wayahe sahur. Keliru diganti sing wayahe subuh. Aduh, maren iki kan ngono. Nomor 5, kesunatannya azan lagi yaitu at-tarji'u membaca tarji'. Membaca tarji' ku piye? Wa wa al-ityanu bi syahadataini sirran qabla al-ityani bima jahran. Jadi kesunatannya azan lagi sampai saat durunge sampai kalau mau azan itu disunahkan bertarji'. Yaitu apa tarji' itu? Tarji' adalah membaca 2 kalimat syahadat secara pelan sebelum menyuarakan syahadat secara keras. Jadi saat durunge sampean asyhadu an la ilaha illallah, sebelum membaca asyhadu an la ilaha illallah itu sampean syahadat dulu. Ini siapa toh ini? Tukang yang azan. Jadi sampean nek azan iku pas Allahu Akbar sudah kan Allahu Akbar kan 4 kali. Habis itu terus baca syahadat kan asyhadu an la ilaha illallah. Lah waktu syahadat asyhadu an la ilaha illallah itu kamu baca dulu syahadat dulu. Jadi kamu baca dulu asyhadu an la ilaha illallah, laki asyhadu an la ilaha illallah, laki gitu. 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasul juga sama. Sebelum asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sama baca apa dulu? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ke asyhadu anna Muhammadar, itu namanya tarji, bacaan tarji. Qila innal hikmata fi dzalika li annal Islam bada'a sirran tsumma juhira bihi. Ada yang mengatakan bahwa hikmahnya membaca tarji adalah karena dulu awal-awal Islam itu munculnya dengan cara samar-samar. Islam itu kawitane samar, tsumma juhira bihi, kemudian dibuat terang-terangan. Jadi nek syahadat itu kalem sih asyhadu an la ilaha illallah laki dilebokno digetno asyhadu alla gitu. Itu ya. Wakila yaquluha awalan li nafsi tsumma li ghairihi. Ada yang mengatakan juga bahwa kalau tarji itu hikmahnya yang pertama itu untuk dirinya sendiri. Jadi asyhadu an la ilaha illallah dirungokno kupinge dhewe. Kemudian yang kedua untuk orang lain. Itu. Pokoknya intinya kamu gambarannya tahu tarji. Yes maklum jang ulang mualaf yo kene iki. Kan. Nomor 6, wad'ul muadzini isbi aihi al-musabbihataini fi udhunaihi, yaitu kesunatannya azan lagi yaitu meletakkannya orang yang azan, muadzin meletakkan 2 ujung telunjuknya di kedua kupingnya atau as-simakhaini, yaitu atau di lubang kupingnya. Jadi kalau azan itu kan kamu punya musabbihah telunjuk. Lah, telunjuknya ini dimasukkan ke lubang kuping. Maksudnya bukan telunjuknya penuh tapi ujung telunjuk gak kok kabeh sak driji mbol-bolno kuping kabeh. Soro kamu. Jadi ya ujungnya saja. Ujung daripada telunjuk dimasukkan ke lubang telinga. Itu. Ini adalah kesunatan daripada orang yang azan. Orang kok dilebokno kabeh. Alasannya untuk apa? Likai yustadalla bihi annahu yu'adzinu. Lah ini agar agar menunjukkan bahwa dia itu sedang azan. Nek wong azan terus ngene. Ya, ini berarti dia
orang lain tahu kalau dia sedang adzan. Dan iku ngene wae Allahu Akbar dikira kamu pacaran apa lagi latihan apa ngono. Nah, kalau sudah pakai gini berarti ini dia posisinya adalah adzan. Cek ketok wong kanan kiri wong gurine barang bahwa dia sedang adzan. Nomor 7. Al-iltifatu indal hay'alah fil adzani wal iqamati. Al-iltifatu indal hay'alati fil adzani wal iqamati. Nomor 7 yaitu menoleh ketika bacaan hay'alah di adzan dan iqamat. Waktu adzan dan iqamah ketika bacaan hay'alah ora ro. Hay'alah itu apa? Hay'alah sholat sama hay'alal falah. Nah ini disunahkan untuk menoleh, gitu ya. Fa'il tafitu yaminan indal hay'alatil ula, ay hay'alas sholah. Wa shimalan indal hay'alatis tsaniyah, ay hay'alal falah. Waktu sampean adzan, sampean pas maca hayya 'alas shalah. Ngono. Karena matine gurune pakai tak marbuto jadi hak. Bagaimana? Ketika hayya 'alas shalah seperti itu, sampean disunahkan menoleh ke kanan. Orang kok hayya 'alas shalah langsung melengak kanan gak ngono. Waktu bilang hayya 'alas shalah mbek madhep kanan. Nah kalau begitu bagaimana? Kalau bisa mic-nya dipegang gini, santet ini. Cek suaranya apa? Katut banter. Hayya 'alas shalah. Macam kanan. Kalau mic-nya kamu tetapkan di sini, kamu menghadap ke kanan, nanti jadinya suara dua. Nah, kamu orang ngerti belas tak terangno suara dua, barang sekolah ra tahu. Ngerti suara dua, suara satu, suara dua, barang orang ngerti. Ngaji tok tambahan. Kamu sekolah ra ngerti, ngaji ra ngerti. Nanti kalau mic-nya tetap di sini nanti jadinya suara dua, nggak jadi suara satu. Ngerti suara dua, ngerti ya? Gangge. Nek cara nyanyi ku falsetto barang ngono ku lho, dadi suara dua iki. Mbuh. Wis kadung nemen. Takdiris kadung nemen. Wa shimalan indal hayya 'alati tsaniyah, dan menghadap ke kiri, menoleh ke kiri ketika membaca hayya 'alal falah. Itu ya. Nah, hayya 'alal falah. Jadi nek ana wong nglakoni ngono aja mbok arani wong kok aliran apa meneh ku ngono. Itu memang kesunatannya seperti itu. Kalau azan itu menoleh ke kanan, waktu hayya 'alas shalah menoleh ke kiri ketika hayya 'alal falah. Lanjutnya nomor berapa? 8. Al-ijabatu minal mustami'i fil adzani wal iqamati walau min junubin. Yaitu nomor 8, menjawab azan dari orang yang mendengar azan maupun mendengar iqamah meskipun dia adalah orang yang sedang junub. Meskipun dia adalah orang yang sedang junub. Al-ijabah minal mustami' yaitu orang yang mendengar itu menjawab azan. Ono azan ku jawab ono. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ono didengar gitu. Allahu akbar. Jawab Allahu akbar. Kok Allahu akbar, ya padha. Ora kok. Gitu. Sampeyan dirokno, sampeyan jawabi. Tapi yang jawabnya nganggo hati. Hatinya itu dipakai jawabinya itu. Orang kok dolanan ngono. Kayak diadani Allahu akbar. Sampeyan balesi jawabi Allahu akbar. Tapi nganggo hatinya. Ojo nganggo lambene tok, nganggo hatine sing penting bahwa Allah itu Maha besar. Kamu menyaksikan bahwa Allah Maha besar. Temen ya Allah nggih jenengan Maha besar. Ngono. Nomor 9, walau min junubin tadi, meskipun yang menjawab ini adalah orang junub, aku junub baby gitu terus tak balas itu orang masuk oleh ya ngono. Oke. Subuh-subuh durung atus tiba ana azan
Kan disunahkan untuk jawab piye ngene iki, tidak apa-apa, jawab ono aja. Karena orang yang junub itu yang tidak boleh itu apa? Baca Al-Qur'an, aku maca Qur'an, sing gak oleh maca Qur'an. Iki duduk macanan Qur'an kok. Iya, azan. Loh. Nek azan kan beda dengan Al-Qur'an. Azan ya azan. Nek iki wong iki subuh ora apa-apa iki duduk maca Quran iki nyuwuk kan beda lagi. Tidak untuk qiraah, tapi untuk nyuwuk. Enggak sama. Jadi wacanan Fatihah iku wacanan untuk qiraah. Baca Al-Qur'an karo wacanan Fatihah kanggo ruqyah kan beda. Niate kanggo ruqyah gak kanggo maca Al-Qur'an. 200 isih junub terus dijaluki subuh terus dibacakno Fatihah kan lang itu maka macana apa ngono Garuda dibacakno Fatihah bagaimana 200 terus piye iki wacanan iku Pak iki kanggo nyuwuk ora kanggo maca iki ora kok niat maca Al-Qur'an ngene gak iki kan kanggo nyuwuk ndak apa-apa. Coba usawasi sawangane kok. Nomor 9 ayakula ba'da sama'ihi asyhada atsaniyah wa ana Muhammadur wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Nomor 9 sekarang ya. Yaitu setelah mendengarkan syahadat yang kedua mengucapkan wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Yang nomor 9 nek pas ono azan ketika syahadat yang nomor 2. Syahadat yang pertama kan asyhadu alla ilaha illallah. Syahadat kedua yaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah selesai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ini mengucapkan apa? Yo sampean tirono sik. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sampean tirono juga asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lah, ini yang untuk asyhadu anna Muhammadar Rasulullah jawab piye? Jawabe wa ana asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa ana ana tambahane wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya juga bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Terus ditambahi radina billahi rabba. Kami ridho bahwa Gusti Allah jadi Tuhan kami. Wa bi Muhammadin nabiyya, kami juga rela Nabi Muhammad jadi nabi kami. Wa bil islami dina, kami juga rela Islam menjadi agama kami. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Kok biasanya niate mulai tapi Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nabi nek sekolah-sekolah kan ngono Pak Aris ya. Lah ngono jangan ini kira tau sekolah to Pak Aris. Dadi yo sekolah biyen mulai dikon tepuk tangan karo gurune karo bersiul. Dadi koyo ning gereja ngono. Makane dadine ngene iki. Nek biyen Pak Aris sekolah iku mulai iku isih cilik SD mulai dikon radina billahi rabba wal asri kemarin terus radina billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya terus rabbi zidni ilma warzuqni fahma ngono biyen niku saiki mosok ono saiki ono nang sekolah diulang ngono pas wis nek MI apa Pak diulang apa mulai nyanyi tepuk pramuka ayo tepuk pulang ngono kok nambah nemene ngono suwi-suwi. Gitu ya, itu nomor 9. Sekarang nomor 10. Ibdalul hayalati bil hauqalati lil mujibi. Nomor 10 kesunatan azan adalah mengganti hayalah dengan hauqalah bagi orang yang jawabi. Wong sing jawabi. Sing azan kan mengucapkan suara hayya 'alas shalah. Gitu ya. Sing jawab piye? Melu-melu hayya 'alas do kliru gak ngono. Sing jawab pakai apa? Pakai hauqalah. Hauqalah itu la haula wala quwata illa billah. Jawabe ngono.
Dadi nek Allahu Akbar mbok tirokno Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah mbok tirokno asyhadu an la ilaha illallah. Terus nek wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah mbok tirokno wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina mbok tirokno ngono. Saiki pas hayya ala shalah mbok tirokno piye? La haula wala quwata illa billahil azim. Aja sini wis dadi ustaz, imam, guru agama terus waya iku waya apa jenenge? Waya ana adzan hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah. Napa sini berarti keliru kan. Ya apa? La haula wala quwata illa billah, guru agama jere. S2 kok jurusan teknik agama. Kok ngono jere. Tapi iku nek pancen wong pinter temen nambah ngono ku sing bener. Hayya 'ala shalah tirokno hayya 'ala shalah nek wong pinter temen. Wa ba'dhum yaqulu al afdal al jam'u bainal hayya 'ala wal hauqala. Ada sebagian daripada ulama mengatakan bahwa yang lebih utama adalah mengumpulkan antara hayya 'ala dengan hauqala. Yaitu apa? Ketika hayya 'ala shalah sampean jawabi hayya 'ala shalah la haula wala quwata illa billah. Dikumpulkan dua-duanya diwaca karo. Hayya 'alal falah. Jawab piye? Hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Saya jawab dua-duanya mbok jawab, mbok waca karo hayya 'ala karo hauqala. Iku nek S3 jurusan teknik adzan. Nah, S3 jurusan teknik adzan. Nomor 11. Ayyaqulal mujibu inda taswibi sadaqta wa bararta wa bil haqqi nadaqta wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Nomor 11 yaitu kesunatannya adzan dan iqamah lagi. Kesunatannya adzan lagi adalah kesunatan adzan tok ya ini ya, bukan kesunatan iqamah. Yaitu apa? Yaitu mengucapkan ketika taswib, ketika ada bacaan as-sholatu khairum minan naum, sahabat jawab sebagai orang yang mendengarkan, akhirnya sahabat jawabi. Kalau ada muadzin mengucapkan as-sholatu khairum minan naum, sama jawabnya bagaimana? Shadaqta wa bararta wa bil haqqi nataqta wa ana dzalika minasyahidin wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Nek ketara mau menang kabeh sebagian dari Paris tok kabeh mergo ora tau jawab yo ora ro. Ora tau menangi ya. Ora tau menangi adzan subuh makane ora tau jawab. Masuk menangi yo ora ro, ora ngerti. Shadaqta wa bararta wabil haqqi, ini redaksinya pakai tambahan wabil haqqi nataqta. Wabil haqqi nataqta wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Jadi as-sholatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Terus jawab ya sadaqta, ya kamu benar. Wa bararta, kamu baik. Betul. Baik kowe, apik, Cung. Benar dan bagus. Benar dan bagus. Wabil haqqi nataqta, dan dengan kebenaran kamu mengucapkan. Sing mbok ucapno iku hal yang benar. Yaitu apa? As-sholatu khairum minan naum. Terus wa ana 'ala dzalika minasyahidin, dan saya atas hal tersebut termasuk orang-orang yang bersaksi. Saya bersaksi bahwa hal tersebut adalah benar. Ngono. Iku sadaqta wa bararta wa bil haqqi nataqta wa ana 'ala dzalika minasyahidin wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Tuh. Ngono terus ketika diucapno ngene iki tak ulangi apa bacaannya terus langsung hafal ngono enak. Ibet nulis. Ya, ibet apa mau wacanane. Kok saya banget ya kan pada dulu. Wong nek terahe pancen agamaan krungu wacanan ngono saiki ngono apal. Oh ya sadaqta berta bil haqqi nataqta wa ana 'ala dzalika minasyaitonir bisa. Orang wis ditulis Latin gedrik iku sik blundeti san. Nusantara, Islam Nusantara iki yo bonek ngono. Wa yusannu, ini ada keterangan lagi. Tapi yang ini nambah kadon. Tak bacakan saja. Wa yusannu lil mujibi ayaqula inda sima'il adzan. Disunatkan lagi ketika orang mendengarkan adanya adzan, kek turu atau kek enak-enak ngaji atau enak apa terus krungu adzan. Lah krungu adzan ini disunahkan menjawab atau mengucapkan marhaban bil qail adlan wa bis salati marhaban wa ahla.
marhaban bil qaili adlan wa bis sholati marhaban wa ahlan. Itu. Wa kadzalika yusanu ayaqula bi wa kadzalika yusanu ayyuqbila ibhamaihi wa yad'aha ala ainaihi wa yaqulu marhaban bi dzikrillah qurratu ayunina bika ya Rasulullah. Itu. Wa au marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalikal ahadits allati awradaha Suyuti fi kitabi Tanqihul Qaul Hadits. Hal ini diterangkan di kitab Tanqihul Qaulil Hadits oleh Imam As-Suyuti. Jadi ada kesunatan lagi, yaitu ketika adzan ini biasanya keterangannya di asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ini ya, di syahadat kedua ini, yaitu apa? Mencium kedua ibu jarinya, habis dicium terus diletakkan di matanya. Ya, jadi dari sini dikono ngene, habis itu diletakkan di kedua matanya gini. Itu berarti prakteknya orang-orang ada yang disilangkan, ada yang tidak, ada gini, ada ana sing ngene. Terus ngene, ana sing ngene. Nah, gitu. Ada yang seperti itu. Jadi kayak tombol loro moto, cek salawase gak takone loro moto barang gitu. Ketika apa? Itu ketika keterangan yang pernah saya dengar, yaitu ketika setelah syahadat yang nomor 2, yaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kalau di sini tidak disebutkan. Kalau di sini tidak disebutkan, hanya ketika mendengar suara adzan mengucapkan marhaban bil qail adlan wa bis sholati marhaban wa ahla, itu saja. Terus marhaban bi dzikrillah marhaban bi dzikrillah qurratu ayunna bika ya Rasulullah. Itu. Jadi mencium driji jempolane diambung ini plak, terus bareng ngono di osero mripate ngene, ambek ngomong piye? Marhaban bi dzikrillah qurrati ayunna bika ya Rasulullah. Itu. Kok angel ngono Pak sampean kok aneh-aneh. Wis kadung. Nomor berapa? Nomor 12. Ad-du'a'u ba'dahu fayaqulu. Nomor 12 yaitu membaca doa setelah azan. Apa bacaannya? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Itu adalah doa setelah apa? Azan, disunahkan. Disunahkan membaca itu. Nah, itu ada hadisnya enggak? Ini ada keterangannya. Aslul hadisi fi Shahihil Bukhari itu Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah itu ada di hadisnya Bukhari. Nomor 614 sama 4719. Min hadisi Jabirin radhiyallahu anhu. Min hadisi Jabirin radhiyallahu anhu. Saya ada telepon tak pateni sih. Min hadisi Jabirin di mau. Hadis diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu. Wa ziyadatu innaka la tukhliful mi'ad. Jadi di Bukhari itu hanya ada ibaratnya dungane cuma ngene tok, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah. Terus wa ba'athul maqamal mahmudanil ladzi wa'attah. Titik ngono tok. Ora ana kata-kata wa darajatal aliyatar rafi'ah, ndak ada di hadisnya Bukhari. Innaka la tukhliful mi'ad yo gak ana ning hadisnya Bukhari. Ana cuma Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah. Terus lanjutnya wa ba'athul maqamal mahmudanil ladzi wa'attah. Titik sampai di situ saja. Terus wa ziyadatu innaka la tukhliful mi'ad. Adapun tambahan innaka la tukhliful mi'ad itu min riwayatil Baihaqi fi Sunanil Kubra.
fi sunanil kabir. Adapun tambahan innaka la tukhliful mi'ad adalah tambahan dari riwayat yang ada di hadisnya Imam Baihaqi. Imam Baihaqi ini termasuk adalah salah satu ulama pembela fanatik ya. Baihaqi itu fanatik terhadap Syafi'i. Jadi pendapat-pendapatnya ini sangat mendukung sekali terhadap pendapatnya atau madhabnya Imam Syafi'i. Banyak Imam Baihaqi barang itu kitabnya banyak, enggak Sunan Baihaqi tok, Sunanul Kabir tidak. Banyak kitab-kitab terkenal yang dikarang oleh siapa? Al Baihaqi. Termasuk Dalailun Nubuwah itu juga ada. Imam Baihaqi punya Dalailun Nubuwah, punya lagi Syu'abul Iman ya. Wa qawluhu wa darajatal aliyatar rafi'ah ziyadatun wa mubalaghatun fi ta'dhimid du'a wa lam tarid. Adapun kata-kata wa darajatal aliyatar rafi'ah ini adalah tambahan saja yang artinya untuk menambah atau mengagungkan dalam doa. Tapi tidak ada riwayatnya. Itu wa darajatal aliyatar rafi'ah ini untuk menghiperbola, menambah tekanan pada makna. Tapi enggak ada riwayatnya yang kata-kata wa darajatal aliyatar rafi'ah. Ini mulai nyandak-nyandak wahabi kok didik riwayat ya. Ana Paris kok apa makane aku seledok iku aku. Tak temeni aku. Nomor 14. Wa yazidu Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Nomor 14 yaitu 13 ya. Nomor 13 adalah tambahan doa Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ini juga tambahannya. Tambahan apa? Tambahan daripada doa itu tadi setelah azan. Wa yazidu nomor 14, wa yazidu rabbighfirli wa liwalidayya 5 kali. Khamsan. Menambah doa rabbighfirli wa liwalidayya. Ini kesulatan yang nomor berapa? 14. Dibaca pengen berapa? Pengen 5. Nek sampean ndonga azan, beradzan terus ndonga. Bar krungu azan, sampean jawabi kan ya. Habis itu kan sampean ikut doa. Doanya itu tadi Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, DST dan seterusnya. Habis itu tambahi Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Tambahi meneh rabbighfirli wa liwalidayya, rabbighfirli wa liwalidayya. Pengen 5. Wa tamamuha yang terakhir warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang terakhir yang nomor 5 tambahi warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi rabbighfirli wa liwalidayya, rabbighfirli wa liwalidayya, rabbighfirli wa liwalidayya, rabbighfirli wa liwalidayya sampai 4 kali. Habis itu yang terakhir nomor 5 rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira itu. Niki apal kabeh koyone. Nah. Apal dul. Apal. Wa yazidu yang nomor 15 wa yazidu Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa la tadurruhum wa wafiqna wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Yang nomor 15 ada tambahan doa lagi Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa la tadurruhum wa wafiqna wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Wis ini yang nomor 15 tambahan doa-doa. Nomor 16 wa yazidu ba'da adzani subhi khusus untuk tambahan setelah selesai adzan subuh nebar adzan subuh ki ana tambahane meneh piye Allahumma inna hadza iqbalu naharika wa idbaru lailika wa aswatu du'aika wa huduru sholawatika as'aluka an taghfirli. Ini adalah tambahan ketika selesai adzan subuh. Wa kadzalika fi adzanil maghrib. Jadi adzan subuh karo adzan maghrib iki sakliyane Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah ana tambahane iki. Allahumma inna hadza iqbalu naharika wa idbaru lailika. Cuman kalau maghrib diganti lailnya diganti nahar, naharnya diganti lail. Jadi Allahumma inna hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika itu kalau pas maghrib. Nah ini biasanya sing maca sapa Paris ini. Doa Allahumma inna hadza iqbalu naharika ini Muhammadiyah masya Allah marabah tidak utama. Muhammadiyah biasanya Allahumma ini Allahumma inna hadza iqbalu naharika ini kayaknya gitu. Ya mbok sih. Nek sing alirane
Yasir ku piye? Gak donga ya? Gak. Oh, barazan tepuk tangan. Allahumma barik lana fima razaqtana. Nomor 17 kesunatannya. Kesunatannya ada 19. Kesunatannya adzannya ada 19. Nomor 17 as-shalatu ala nabi ba'dal adzani. Membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah adzan. Sawise adzan maca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Atau sholawatan sakarmu. Nomor 18 ayyaqulal muadzinu ala shollu firrihal. Nah ini. Nomor 18 ini agak nyeleneh. Yaitu apa? Ada tambahan ala shollu firrihal atau firrihalikum. Ala shollu firrihalikum. Ala shollu firrihalikum. Ping berapa? Ping 2 wae. Ala shollu firrihal. Ngono. Ala shollu firrihal atau ala shollu firrihalikum. Ala shollu firrihalikum atau lagi ala shollu fi buyutikum. Ala shollu fi buyutikum. Itu apa? Artinya wahai manusia, hui, salat ning omahe, salat ning omah wae, salatlah kalian di rumah masing-masing. Ana tambahane ngono. Kapan itu? Fil lailatil mumtirati wa dzatir rihi wa dzatiz zulmati. Wa dzatiz zulmati ini syaratnya ada 3. Jadi setelah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Setelah hayya 'alal falah terus ditambahi ala shollu firrihal. Tulis redaksi ini kok ketepaan kamu bersangkutan dengan ini. Yaitu kapan? Kesunatannya ketika di malam yang terjadi hujan. Hujannya ditambahi angin wadatirih. Udan angin. Ora ana banyune udan angin tok. Ya udan karo angin. Maksudnya ngono, ora kok udan angin tok. Hujan deras campur angin. Jadi 1 hujan, 2 angin plus wadzatid zulmati peteng. Jadi 3 ya. Hujan, angin, peteng. Tuh. Jadi padang-padang ini ya belum ke taraf kesunatan dengan menyuarakan ala shollu fi rihalikum itu. Wa yakunu dzalika ba'dal adzani au ba'dal hayalataini. Lah macane kapan muadzin mengatakan ala shollu fi rihalikum ini atau ala shollu fi buyutikum, ala shollu fi rihal kapan? Yaitu setelah azan atau setelah selesai baca hayalatain. Itu ya, setelah hayya 'alal falah itu atau setelah azan selesai gak apa-apa. Wa qala ba'dhum yujzi'u 'anil hayalatain. Sebagian daripada ulama mengatakan kata-kata atau redaksi ala shollu firrihal ini bisa mencukupi dari hayalatain. Jadi waktu azan kamu buseken kata-kata hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah iki gak usah diwaca ora apa-apa, ganti ala shollu firrihal. Jadi Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Habis itu langsung apa? Ala shollu firrihal, ala shollu fi rihalikum. Nah, habis itu apa? Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. No. Jadi hayya 'alas shalah sama hayya 'alal falah dibuang. Ini sebagian daripada ulama mengatakan ala shollu firrihal ini bisa mencukupi, bisa mewakili daripada hayalatain. Itu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah gak usah digawe. Mergo intine hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah kon ajak-ajak ngkon salat. Ajak-ajak ayo jamaah. Iki kita bahkan sebalike. Nang mawae bahaya kan ngono. Itu, tapi umpama terus pas supaya apa ngono. Nah, dengan kejadian yang sama semisal gempa bumi, terus di bom atom, Lamongan di bom atom karo Amerika blong. Wae jamaah terus
Ojo metu koma kan ngono to. Aja metu koma kan. Ganti ala solufir rihal. Umpama ya ora ngono. Iso ngono to ora ya mbah. Nomor 19. Ayakurul adzanu binadzuril muadzini. Lah ini. Nomor 19 atau yang terakhir kesunatan daripada adzan adalah adzan itu menurut pandangan dari orang yang adzan atau muadzin. Wa walladzi yuhaddidu waqtahu idza kana 'arifan bidukhulil waqti. Maksudnya adalah muadzinlah yang menentukan waktunya adzan. Apabila dia orang yang tahu terkait masuknya waktu sholat. Muadzinnya adalah orang yang menentukan waktunya. Beda dengan nanti iqomah. Iqomat itu ditentukan oleh siapa? Iqomat itu ditentukan oleh imam. Nek adzan sing nentukno sapa muadzin. Maksudnya piye iki masuk waktunya. Muadzinnya di masjid itu, Masjid Agung Lamongan umpama adalah sidul. Kan ditentukan Jumat Legi. Muadzin sholat Jumat sidul umpama. Nah ini bagaimana posisinya seperti ini? Lah nanti wis manjing dhuwur atau manjing sholat Jumat iki diadzani to durung? Sakarepe sidul karena hak dia. Haknya siapa? Muadzin. Engko sik bapak sakarepe sing adzan aku kan lape. Gupoe kan ngono. Wong jam 2 ya wis sakarepe. Ini adalah kalau adzan itu adalah haknya muadzin. Ayakunal adzanu binadzur. Jadi sudut pandangnya muadzin terserah muadzinnya kayak gimana. Tapi kalau iqomah beda. Iqomah adalah miliknya imam. Jadi imam yang nentukan qomat kan ngono. Imam gak iso muni adzan, gak iso ngono. Sakarepe sing muadzin. Tapi nek kalau qomat imam yang nentukan. Wis ndang adzan, wis ndang qomat kan ngono. Jadi sudut pandangnya imam kalau qomat itu. Tapi kalau adzan adalah sudut pandangnya muadzin. Ya engko sik tangkuk sik. Iki lho wong sik ning pasar kabeh sik dulu kan ono. Itu adalah kesunatan yang nomor 19 daripada kesunatan adzan. Ini beda lagi dengan kesunatan iqomat. Beda lagi dengan kesunatan muadzin. Nanti muadzin juga ada kesunatannya. Tapi saya kira tak cukup ini dulu ya. Nanti saya tanya dulu silakan. Kalau nggak ada ya langsung ditutup. Tidak ada. Kalau jelas ditutup. Ditutup atau dilanjutkan? Muadzin tidak keluar suaranya ketika adzan. Nah iki repot iki. Aduh, Paris iki aduh. Aduh iki sing repot iki. Pertanyaannya aja angel-angel Paris. Ini pertanyaannya seorang yang adzan itu tiba-tiba hilang suaranya. Allahu hilang gak kedengaran suaranya. Maka bagaimana ini? Ditelanjutkan oleh siapa kan gitu? Dilanjutkan oleh siapa ini maksudnya bagaimana? Dia hilang suaranya sebentar itu atau saat terus sih? Segera boleh apa tidak? Tapi kalau sudah tidak boleh seperti itu maka dia akan diganti. Digantinya nanti beda karena kemarin itu sudah ada syarat sah daripada adzan itu adzan harus kaunuhu min wahidin. Adzan dan qomat itu harus jadi satu orang. Oleh sebab itu ketika ada orang kok udur lagi Allahu Akbar pingsan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pingsan mama. Bagaimana ini? Kan diganti orang lain. Kan adzan syaratnya kan harus mutawaliyah atau terus menerus. Nah, ketika terus menerus maka harus ada yang ganti. Nah, ketika diganti maka bagaimana? Dia harus ngulang. Ngulang dari apa? Dari Allahu Akbar tadi. Kenapa? Karena kaunuhu min wahidin. Adzan itu harus dari satu orang, gak oleh adzan duet gantian. Sing Allahu Akbar kan seperti kemarin tak terangkan seperti itu. Kapok ya wis, masyarakat budek ya wis kapok ya salah dhewe. Ndak urusan itu. Ndak urusan. Kok gak ono sing takok ngene, Pak. Pak umpama kok adzan tidak ragu-ragu. Aku mau wis saya ala salat ta durung. Piye ngene lha, ngono gak ono sing takok ngono dhewe. Apa yang harus saya lakukan? Tak terusno ta aku wis ping pisan tapi ping pindho. Lagune padha kare. Kok gak ono sing takok ngono. Ora tak kaya wis. Pak Bambang monggo. Mati kutu wisan Pak Bambang. Mas Wairi, kalau sudah ya ditutup Mas Wairi kalau sudah ada yang tanya.
Adab. Ya. Azab atau adab? Adab. Tak kira azab. Adabnya ada. Heeh. Ini juga diatur di sana. Untuk sambil berdiri atau Oh, itu ada. Maka dari tadi kan tak bilang bahwa ini baru saya bacakan sunah-sunahnya azan, bukan sunah-sunahnya qomat. Beda lagi dengan sunah-sunahnya muadzin. Nanti muadzin itu ada kesunatan lagi. Contoh muadzin itu harus maca, umpama bono bora tapi nanti. Nah, sunah muadzin itu kalau sebelum azan harus puasa dulu atau harus makan permen fik dulu. Nah, itu belum. Iya, nek sing azan kok ambek lungguh, ambek dosen-dosen nyantai sakarepe dhewe. Ya, ada yang seperti itu betul. Nanti ada kesunatan azan itu sendiri. Lah mau tak bacakan saat ini tapi teman-teman sing lain wis dilosor kabeh iki terus piye? Sampun nggih? Nggih. Al-Fatihah.